Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep guru, konsep kode etik seorang guru, dan tugas daripada seorang guru. Pada dasarnya adalah konsep guru adalah profesi seorang pendidik. Di sini kita akan menjelaskan hakikat profesionalisme seorang guru. Sebelumnya kita harus membedakan atau harus memahami perbedaan antara pekerjaan, profesi, profesional, profesionalisme, ataupun profesionalitas. Pekerjaan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarga, di mana pekerjaan tersebut tidak ada kode etik yang mengaturnya secara umum. Sedangkan profesi ini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, yaitu berupa keterampilan, kejuruan, ataupun skill-skill lainnya. Di mana tentu yang ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Ini memiliki jenjang atau kita kenal dengan intelektual tingkat tinggi. Dan ada kode etik yang mengaturnya. Jadi kalau pekerjaan tidak ada secara khusus kode etik yang mengaturnya, sedangkan profesi adalah dinaungi atau harus ada kode etik yang mengaturnya. Profesional adalah seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu. Jadi seseorang yang memiliki profesi atau jabatan tertentu di mana suatu aktivitas yang menerima pembayaran sebagai lawan kata dari amatir. Jadi kalau seandainya profesi itu lawanan dari amatir. Amatir itu adalah yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki aturan-aturan khusus atau keahlian-keahlian khusus. Sedangkan profesionalisme yaitu merupakan adanya mutu, di sana adanya kualitas dan ada tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang berprofesional. Jadi kalau profesi itu adalah suatu yang pekerjaan yang dimiliki seseorang yang memiliki keahlian tertentu, dan keahlian ini ada imbalannya ya, dan kemudian ada aturan-aturan yang mengaturnya. Sedangkan profesionalisme itu mutu daripada jabatan atau profesi yang dimiliki oleh seseorang, mutunya, kualitasnya ya yang dimiliki seseorang. Sedangkan profesionalitas adalah keprofesian atau kemampuan untuk bertindak secara profesional. Menjadi profesional dalam suatu profesi adalah tuntutan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas keprofesian yang kita miliki. Jadi apabila kita bersikap profesional, maka ini akan mencerminkan kualitas daripada profesi yang kita emban. Ini contohnya ya, profesi itu adalah seorang guru, seorang dosen, seorang dokter, atau seorang pegawai negeri sipil atau ASN, itu adalah seorang guru. Kemudian seorang profesi. Kemudian profesi ini juga bisa ya, dia sekarang profesinya misalnya sebagai dokter, ada lagi kalau dia lebih profesional itu dokter spesialis. Nah, dia harus memiliki kemampuan sebagai dokter dengan spesifik tertentu. Kemudian kalau pekerjaan ini yaitu seperti direktur sebuah perusahaan. Jadi pekerjaan ini direktur sebuah perusahaan. Jadi apabila semua orang memiliki kesempatan, apabila dia memiliki kemampuan, dia memiliki kesempatan untuk menjadi direktur suatu perusahaan. Nah, direktur perusahaan ini tidak harus memiliki kemampuan tertentu, walaupun ini merupakan dasar untuk memimpin sebuah perusahaan. Tapi tidak ada aturan-aturan yang khusus, atau dia punya modal, punya kemampuan, ya, atau punya pengalaman dia mendirikan sebuah perusahaan, ya, dia bisa menjadi sebuah direktur. Tapi kalau seorang guru, dosen, atau pegawai negeri sipil, kalau dia tidak memiliki jenjang intelektual, dia tidak bisa menjadi seorang guru atau dosen, karena dia harus memiliki keahlian-keahlian tertentu. Kemudian pekerjaan sebagai manajer perusahaan, karyawan perusahaan, sekolah atau kepala sekolah,
di yayasan. Ini merupakan suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini diatur oleh lembaga yang menaunginya. Ya, jadi seperti itu. Ciri-ciri orang yang profesional adalah yang pertama memiliki komitmen. Nah, dia harus memiliki komitmen ya. Yang kedua, menguasai secara mendalam terhadap ilmu yang dimilikinya. Jadi, dia harus memiliki kemampuan atau skill terhadap bidang ilmu yang ia miliki. Kemudian bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Dia harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya karena di sini terkait dengan keahlian yang ia miliki. Kemudian mampu berpikir secara sistematis, refleksi dan koreksi. Nah, kemampu berpikir sistematis ini karena dia mengikuti jenjang daripada pendidikan, jenjang intelektual tadi. Tugas guru. Jadi kita sadari kita semua kalian semua adalah calon-calon guru ya, terkhusus yaitu calon guru SD yaitu. Jadi guru SD ini seorang guru itu ada memiliki 3 tugas. Tugas profesi, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap profesinya, terhadap kemanusiaan dan terhadap masyarakat. Tugasnya sebagai tanggung jawabnya sebagai profesi adalah mengajar, melatih, meneliti. Mengajar ini ruang lingkupnya termasuk dalam badan mendidik. Jadi mendidik dan mengajar, melatih ya. Kemudian penelitian. Sedangkan kemanusiaan, tugas guru sebagai kemanusiaan adalah menjadi orang tua kedua dan transformasi. Menjadi orang tua kedua di mana selama siswa tersebut di dalam lingkungan sekolah, jadi tugas penuh adalah seorang guru. Kemudian menjadi orang tua kedua. Jadi seorang guru bukan hanya mengajar ya, tapi ini berkewajiban mendidik. Mendidik, meningkatkan akhlak, mengajari norma-norma. Kemudian ini guru juga harus mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada peserta didiknya ya. Masalah kesulitan dalam belajar ini harus dianalisa, diamati. Kenapa anak ini memiliki permasalahan dalam menerima pembelajaran ya. Nah, ini harus dipelajari apakah memang karena kemampuan anak tersebut ataukah cara belajar yang berbeda. Kita harus ketahui juga jenis-jenis anak dalam belajar, apakah secara visual, apakah secara audio ataupun secara kinestetik. Kemudian orang tua di sini guru sebagai orang tua dia harus tahu juga kemampuan anak ini. Anak ini memiliki kemampuan intelektualnya seperti apa ya. Jadi harus, karena kita adalah orang tua kedua. Jadi kita ini tugas guru mempunyai kewajiban secara kemanusiaan menjadi orang tua kedua. Jadi kalau kita menjadi orang tua kedua berarti kita memiliki kewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak ini selagi anak ini dalam pengawasan dalam didikan kita. Kemudian mentransformasi ya, ini mentransformasi ya, bagaimana kita merubah anak tersebut ya, sehingga anak yang selama ini belum tahu menjadi tahu, anak yang selama ini kurang berakhlak menjadi berakhlak, yang kurang tata krama menjadi bertata krama. Kemudian tugas guru adalah sebagai kemanusiaan. Kemanusiaan ini ada mencerdaskan bangsa Indonesia. Kewajiban kita sebagai guru karena berhubungan dengan gaji yang kita terima, upah yang kita terima, terutama kita sebagai misalnya pegawai negeri sipil atau ASN gitu digaji oleh negara. Karena kita digaji negara, kita juga ya memiliki kewajiban, tujuan daripada negara di dalam dunia pendidikan. Tujuan dari negara dalam dunia pendidikan adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi karena kita adalah dibiayai atau dibayar oleh negara ya, jadi kita memiliki kewajiban kepada masyarakat itu untuk mencerdaskan bangsa. Hakikat profesi guru, yaitu profesi adalah kita ketahui bahwa tadi sudah kita jelaskan adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan,
keterampilan yang berkualifikasi tinggi dalam melayani atau mengabdi kepentingan umum untuk mencapai kesejahteraan manusia. Ini secara umum. Tidak, profesi kita sebagai seorang guru adalah memberi pengetahuan, memberi keterampilan sehingga siswa didik kita selain dia memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan atau skill, kemudian kita juga harus memiliki kualifikasi tinggi, yaitu kualitas atau mutu ya daripada seorang guru dalam kita mengajar, dalam kita mentransfer ilmu, melayani ya. Kemudian kita juga mencapai kesejahteraan manusia tadi berhubungan dengan kemanusiaan ya, bagaimana mencerdaskan bangsa, mencerdaskan manusia secara utuh sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kemudian ciri-ciri dan syarat daripada profesi ini. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal. Jadi kita harus mengabaikan kepentingan pribadi. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan profesi kita. Kita lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan. Kita harus mengabaikan kepentingan pribadi. Karena kita ketahui bahwa kita harus bersifat profesionalisme. Kemudian relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep, prinsip pengetahuan, yaitu tadi kita harus memiliki jenjang-jenjang pendidikan untuk menyampaikan atau mentransformasikan ilmu, mentransferkan ilmu yang kita miliki. Ini butuh waktu yang panjang dan kita perlu mempelajari konsep-konsep atau prinsip-prinsip daripada pengetahuan tersebut. Kemudian memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tertentu. Iya, ada kualifikasinya tertentu untuk suatu profesi. Kemudian memiliki kode etik. Nanti akan kita pelajari, kita sebagai seorang guru, kode etik yang harus kita jalani seperti apa. Kemudian menuntut suatu tata aktivitas intelektual yang tinggi, yaitu aktivitas intelektual ya, kemampuan intelektualnya harus tinggi karena kita ini akan mentransferkan ilmu pengetahuan, akan mentransferkan skill dengan cara melatih-latih dan memberi pengetahuan tadi. Kemudian membentuk organisasi yang dapat meningkatkan standar profesi, disiplin diri serta kesejahteraan. Jadi kita harus ikut dalam suatu organisasi dalam meningkatkan standar profesi, dalam arti kita harus terus belajar, mengikuti diklat-diklat, mengikuti pendidikan-pendidikan yang lain, supaya apa tadi? Untuk meningkatkan kualitas atau mutu dalam pengajaran. Kemudian memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. Ya, ini tadi kalau kita memegang suatu profesi, kita harus memiliki motivasi, harus memiliki kemauan, harus memiliki ambisi ya, sehingga kita akan mencari kesempatan-kesempatan bagaimana kita maju, bagaimana kita memiliki suatu ilmu atau kemampuan yang spesifik ya. Kemudian kita harus mandiri ya. Selanjutnya, ciri-ciri syarat daripada profesi ini, memandang profesi adalah suatu karir hidup. Jadi bagaimana kita secara menyeluruh ya, dengan hati bahwa profesi yang kita jalani ini adalah karir hidup kita. Profesi yang kita jalani ini adalah bagaimana kita dari profesi inilah kita akan bisa menjalankan kehidupan atau melangsungkan sebuah kehidupan. Kemudian ini ada ciri-ciri ya guru yang profesional. Tadi kan profesi sebuah pekerjaan. Ini adalah ciri guru yang profesional, guru yang menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, dengan aturan-aturan, dengan kemampuan-kemampuan intelektualnya, kualifikasinya seperti apa. Ciri guru profesional memiliki 3 dimensi kompetensi ya, sebagai suatu kesatuan organis yang harmonis dan dinamis, di mana kita memiliki dimensi kompetensi ini ya, ada 3 ya, supaya ini berjalan secara harmonis ya. Pertama adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan profesional, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan ditransformasikan kepada peserta didik serta menguasai metodologinya. Jadi ini adalah kompetensi profesional, kemampuan profesional yang kita miliki sebagai seorang guru.
Kita ketahui bahwa kita seorang guru ini akan mentransformasikan kepada peserta didik ilmu yang kita miliki, ya. Nah, kemudian dalam kita mentransferkan ilmu tersebut, ya, kita akan mempelajari metodologinya, metodenya seperti apa, ya, pendekatannya seperti apa, gitu loh, ya. Kemudian kompetensi personal, kompetensi diri kita sendiri, ya, memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi khususnya peserta didik. Jadi kita ada istilah guru adalah diguguh dan ditiru. Ini berhubungan dengan personal, berhubungan dengan kepribadian seorang guru. Jadi apapun tidak tanduknya, baik ucapan, perkataan, perlakuan, perbuatan, ini akan menjadi contoh, ya. Diguguh dan ditiru, dicontoh dan ditiru. Apa yang dilakukan dilihat, kemudian sikapnya dicontoh. Jadi kalau kita memiliki profesi sebagai guru, kita harus profesional. Nih, guru ini adalah sebagai peserta pendidik. Kalau pendidik, dia layak untuk menjadi pautan, menjadi contoh peserta didiknya, ya. Jadi kita sebagai guru ini, tugas kita tidak mudah. Baik tugas kita sebagai mengemban tugas sebagai profesi kita sebagai guru, kemudian profesi kita sebagai kepribadian, ya. Jadi tugas guru itu tidak mudah. Jadi harus memahami kemampuan atau profesi kita sebagai seorang guru. Kemudian kita harus memiliki kompetensi, kemampuan sosial atau kemasyarakatan. Jadi bukan hanya kita sebagai profesi kita sebagai guru mentransferkan ilmu, ya, kemudian siswanya mengadopsinya, ya, tapi kita juga sebagai peserta pendidik ini adalah kita harus memiliki kemampuan kepribadian, dan tidak kalah pentingnya kita harus memiliki kemampuan sosial atau kemasyarakatan. Karena ini keterkaitan kita, tanggung jawab kita sebagai tugas mencerdaskan bangsa tadi. Jadi menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. Kompetensi sosial dan kemasyarakatan, bagaimana kita berinteraksi sosial, baik dengan peserta didik, baik kita berinteraksi dengan warga sekolah, yaitu dengan guru-guru sebagai sama-sama pendidik, yang kemudian kepala sekolah sebagai atasan, kemudian TU, ya, atau pengelola daripada yayasan atau lembaga pendidikan yang menaungi kita. Kemudian bagaimana, ya, kita ini berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat ini termasuk orang tua daripada peserta didik yang kita didik tadi. Jadi kompetensi sosial atau kemasyarakatan mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi, ya. Berkomunikasi ini macam-macam, berkomunikasi dengan cara berbicara secara lisan, secara tulisan, ya, kemudian sikap, ya. Nah, dengan peserta didik, bagaimana sesama guru atau pendidik, pimpinan kita seperti kepala sekolah dan masyarakat luas, ya. Di mana kemampuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya disertai dengan dedikasi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan insani. Jadi kita harus memiliki kemampuan dalam melayani serta memiliki dedikasi yang tinggi, ya, loyalitas kita terhadap profesi yang kita emban. Kompetensi pendidik. Nah, jadi kompetensi pendidik ini, ya, kompetensi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Kompetensi pendidik ini ada 4, ya. Pedagogik, ya, kepribadian, profesional, kemudian sosial. Mana kompetensi pendidik ini tadi, ya, pemahaman secara pedagogik ini pemahaman peserta didik, perancangan kita sebagai pelaksana, sebagai evaluasi pembelajaran dan pengembangan, ya, pendidikan tadi. Jadi sebagai kompetensi pendidik ini, ya, itu tadi harus pahami pedagogiknya, itu pemahaman peserta didik, bagaimana kita merancang pembelajaran, bagaimana proses dalam pembelajaran, kemudian bagaimana kita mengevaluasi, ya. Di mana aspek potensi peserta didik itu, ya, kemudian ada teori belajar pembelajaran, strategi, kompetensi, isi, dan perancangan
pembelajaran. Kemudian menata latar, melaksanakan, kemudian asesmen ya, penilaian proses dan hasil. Kemudian pengembangan akademik dan non akademik itu kompetensi kita sebagai pedagogik tadi. Kemudian kompetensi kita sebagai kepribadian yaitu tadi mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, bijaksana, berakhlak mulia. Jadi ini kepribadian personal kita. Dimana kita di sini ya harus ada norma-norma hukum sosial, rasa bangga, konsisten dengan norma-norma yang ada. Kemudian kita mandiri, adanya etos kerja ya, berdedikasi ya, berpengaruh positif, kemudian kita bisa disegani efeknya norma religius dan diteladani. Ini berhubungan dengan akhlak mulia, yaitu tadi norma religius dan diteladani beserta jujur. Kemudian profesional yaitu menguasai keilmuan di bidang studi. Nah, menguasai keilmuan di bidang studi dan langkah kajian krisis pendalaman isi bidang studi. Nah, kemampuan di bidang studi ini yaitu tadi seperti mahasiswa PGSD memiliki kemampuan di bidang studi yaitu konsep-konsep atau pembelajaran pada kualifikasi daripada PGSD. Bagaimana cara mengajar pembelajaran yang ada di SD, bagaimana pendekatan-pendekatan yang PGSD, bagaimana konsep-konsep yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ini bagaimana hasilnya, outputnya, yaitu sehingga pemahaman materi, struktur, konsep, metode dan keilmuan yang menaungi menerapkan kehidupan sehari-hari. Metode pengembangan ilmu telaah kritis, kreatif, inovatif terhadap bidang studi. Jadi profesi kita sebagai guru yang profesional, maka kita harus menguasai bidang ilmu, langkah-langkahnya, kemudian kita jabarkan tadi sebagai menstruktur, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian sosial tadi adalah bagaimana kecerdasan kita dalam berkomunikasi, kecerdasan kita dalam bergaul dengan peserta didik, dengan masyarakat, dengan warga sekolah, yaitu dengan cara itu tadi menarik, memberi empati, berkolaborasi, suka menolong, menjadi pautan, menjadi contoh, menjadi suri teladan, berkomunikasi dan kooperatif. Kompetensi guru. Jadi kompetensi guru ini pertama mengembangkan kepribadian, menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pembelajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pembelajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yaitu tadi dengan cara evaluasi dan penilaian. Menyelenggarakan program bimbingan, yaitu tadi bimbingan ini banyak, bisa bimbingan konseling ya, menyelenggarakan program-program apabila siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian menyelenggarakan administrasi sekolah. Nah, bagaimana tata tertib tertib administrasi dalam sekolah. Kemudian nanti ini akan kita pelajari untuk materi-materi selanjutnya. Kemudian berinteraksi dengan sejawat atau masyarakat, tadi sudah dijelaskan, menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Ini mengadakan penelitian untuk meningkatkan keterampilan ya, skill atau keterampilan ya dalam membuktikan suatu teori. Hakikat guru. Nah, jadi hakikat guru itu memiliki peran suatu agen pembaharuan. Ini materi ini sudah minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Peran-peran guru ini sebagai agen pembaharuan sehingga mengalami suatu perubahan. Bagaimana peran guru merubah yang selama ini tidak tahu menjadi tahu, yang selama ini tidak terampil menjadi terampil. Itu peran guru, merupakan agen pembaharuan. Menjadi pendukung nilai-nilai di dalam masyarakat, yakni melestarikan, menemukan nilai-nilai baru dari masyarakat, menciptakan kondisi belajar yang baik. Bagaimana peran guru? Nih, siswa mengkondisikan bagaimana atmosfer daripada tempat proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, nyaman, baik, tenang ya, sehingga siswa dalam menerima pembelajaran itu lebih nyaman. Nah, proses kenyamanan siswa dalam menerima pembelajaran ini akan berpengaruh dari hasilnya.
Kemudian merupakan contoh bagi masyarakat, iya digugu dan ditiru tadi ya. Hakikat guru itu menurut Raka Joni udah sama aja ya. Kita pahami menjunjung tinggi kode etik profesional yang paling penting, bertanggung jawab secara profesional, mencapai pengelolaan proses belajar mengajar bagi peserta didik. Selanjutnya yang akan kita jelaskan adalah kode etik profesi keguruan. Jadi dalam kita melaksanakan atau menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, berprofesi sebagai guru, ini harus ada kode etiknya. Kode etik itu suatu landasan yang akan kita jalani supaya kita tidak salah, baik itu dalam berkomunikasi, baik itu kita dalam mentransferkan materi. Jadi kode etik ini, kode etik guru Indonesia adalah merupakan himpunan nilai-nilai dan norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik dalam suatu sistem yang sangat utuh dan bulat. Jadi profesi seorang guru ini ada kode etiknya, ada himpunan nilai-nilainya yang akan menaungi seorang guru, sehingga guru ini dalam dia melaksanakan profesinya berpatokan kepada norma-norma yang ada. Di mana kode etik guru Indonesia itu berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru atau warga PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, dalam menjalankan profesinya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ini tanggung jawab profesi sebagai seorang guru ini ditekankan sekali ya, sebagai peserta didik, kemudian sebagai personalnya, pedagogik ya, personal, kemudian kepribadiannya pada masyarakatnya. Ini penting sekali, karena jangan sampai nanti ada istilah mentang-mentang guru padahal dia guru. Nah, jangan sampai istilah-istilah itu dilabelkan kepada kita sebagai guru-guru pendidik, terkhusus ini keluaran daripada PGRI Kota Lubuk Linggau. Sekarang kita pahami bahwa kenapa perlu adanya kode etik seorang guru. Ya ini tadi kita ketahui bahwa ini suatu landasan guru sebagai pedoman guru dalam baik itu bersikap, baik itu menghadapi siswa, baik menghadapi masyarakat. Jadi perlu sekali, karena kode etik ini sangat perlu sekali karena agar guru terhindar dari penyimpangan profesi. Jangan salah, ini profesi seorang guru adalah pendidik. Kalau tidak ada kode etiknya, banyak sekali pendidik-pendidik ini yang menyalahi aturan-aturan, yang bersikap terjadinya sebuah penyimpangan atau ternodanya profesi seorang guru. Jadi makanya harus ada kode etik seorang guru, sama seperti kode etik seorang dokter ya, kode etik seorang pegawai negeri sipil ya, seperti itu, agar guru terhindar dari penyimpangan profesi. Karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan, sudah ada pedomannya bahwa guru harus bersikap seperti ini, guru harus seperti ini, guru harus berbicara yang baik-baik, guru harus menerapkan ilmu seperti ini. Bagaimana dia mentransfer ilmunya? Ada kodenya semua. Kemudian untuk mengatur hubungan dengan murid, teman sejawat dan masyarakat, jabatan profesi dan pemerintah. Jadi kode etik guru ini dibuat aturannya supaya bisa mengatur hubungan dengan murid. Bagaimana kita sebagai seorang guru bersikap terhadap murid atau terhadap peserta didik ya. Kemudian bagaimana sikap kita dengan teman sejawat. Teman sejawat ini termasuklah atasan kita seperti kepala sekolah, atau teman kita sesama pendidik, atau pengelola daripada sekolah gitu. Kemudian masyarakat tadi banyak sekali ya hubungannya, baik itu secara umum maupun secara khusus, yaitu lebih kita tekankan kepada orang tua murid atau siswa. Jabatan profesi dan pemerintah. Jadi mengatur jabatan profesi kita sebagai guru seperti apa,
dan sebagai bagian dari pemerintah seperti apa. Kemudian kenapa perlu kode etik ini? Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab terhadap profesinya. Jadi perlu sekali ini bagaimana dia bertanggung jawab sepenuhnya atas profesi yang guru emban tadi. Bagaimana tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Kemudian kode etik ini memberi arahan yang benar kepada pengguna profesi. Jadi ini mengarahkan ya, membuat aturan-aturan yang mengarahkan tugas dan kewajiban seorang guru. Bagaimana dalam dia bertugas, bagaimana dalam dia mengemban kewajibannya sebagai seorang guru. Ini kode etiknya. Kita ketahui bahwa guru ini profesi guru adalah merupakan profesi yang terhormat. Kalian ini tanpa kalian sadari, profesi guru ini adalah public figure. Ya. Semua mata tertuju. Ya dicontoh, ditiru. Ya. Nah, ini tanpa kita sadari kita tidak ada bedanya dengan artis, tidak ada bedanya dengan pejabat-pejabat negara. Ya, hanya beda ruang lingkupnya saja. Tetapi secara umum ya, itu profesi guru adalah public figure, ya, profesi yang terhormat, profesi yang mulia, profesi bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Ada aturan-aturannya, ada undang-undang yang melindunginya, ya. Bagaimana jangan terjadi ketimpangan, tidak penghargaan terhadap intelektual seorang guru. Makanya ada kode etik dan tugas guru ini dilindungi undang-undang. Ya. Jadi kita harus berbangga calon-calon guru atau guru sebagai pengajar ya, memiliki profesi sebagai mengajar. Ini profesi yang terhormat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa kita sadari ya, cita-cita bangsa kita ini di tangan seorang guru. Generasi penerus perjuangan bangsa yang akan mengisi kemerdekaan adanya di tangan guru. Membentuk akhlak, normal, kepribadian adalah tugas seorang guru. Jadi profesi kita seorang guru ini adalah profesi yang sangat terhormat. Kita adalah sebuah public figure, ya. Profesi yang sangat mulia di dunia dan mulia di akhirat dan bermartabat. Karena apa? Kita dianggap yang paling berilmu karena kita mentransferkan ilmu dan teknologi, sehingga kita ini digolongkan orang-orang yang bermartabat karena mentransferkan ilmu. Nah, ilmu ini yang sangat bermanfaat sekali. Jadi hati-hati mengemban profesi sebagai seorang guru. Kalau kita melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru dengan tanggung jawab yang penuh, dengan dedikasi yang tinggi ya, kemudian dengan memahami kode etik seorang guru, maka ini merupakan amal jariah. Kita berikan ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita sampaikan itu terus bermanfaat, maka amal jariah kita akan terus sampai. Tetapi jangan salah, apabila kita salah tidak mengemban profesi guru kita dengan baik, melanggar kode etik guru, maka kita akan sebaliknya akan mendapat dosa jariah yang akan kita terima selama dosa itu masih tetap dirasakan oleh orang lain. Kemudian esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Ya, esensinya seperti itu ya. Kita harus mampu memahami. Kita pahami apa sih kode etik kita, apa sih tugas guru ini, menghayati bagaimana kita mengimplementasinya dalam kehidupan yang nyata. Kemudian mengamalkan ya dan menegakkan kode etik ini. Jangan sampai kita menyalahi kode etik karena sudah ada aturan-aturan yang dibuat dalam kita melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru. Oke. Apa aja kode etik seorang guru? Tadi kita katakan perlunya kode etik ya seorang guru sebagai landasan atau pedoman dalam kita melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru. Sekarang apa saja kode etik kita sebagai seorang guru? Yang pertama, guru berbakti membimbing,
peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Ini tadi diatur oleh undang-undang ya. Guru ini berbakti, memiliki tanggung jawab, membimbing peserta didik, membentuk manusia secara utuh berjiwa Pancasila. Ini di sini cangkupannya adalah mencerdaskan bangsa sehingga mendidik siswa yang berakhlak ya, yang berjiwa Pancasila tadi. Nah, ini secara umum ya Pancasila, ada butir-butir Pancasila. Nah, bagaimana itu penjabarannya seorang guru yang akan mengimplementasi atau memberi pemahaman kepada peserta didik. Kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Iya, kita harus jujur dalam melaksanakan profesi kita sebagai seorang guru ya, harus profesional. Dalam melaksananya kita harus jujur dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Karena apa? Kita ini akan mendidik dan mengajar seorang generasi muda. Apabila kita tidak melakukan kejujuran dalam melaksanakan profesi kita, maka ini kita akan menelurkan atau menghasilkan generasi yang pembohong, yang selalu ingkar ya, dan selalu berkhianat. Jadi ini perlu sekali karena kita ini terutama guru SD ini kita ketahui bahwa pembentukan karakter, pembentukan akhlak itu 75%. Akademiknya 25%. Jadi untuk seorang guru ini makanya ada khusus ya pendidikan guru SD, tidak ada pendidikan guru SMP, pendidikan guru SMA, pendidikan guru SD. Karena apa? Perlu sekali karena ini masa di mana seorang siswa pada lingkup SD ini harus memiliki pembentukan karakter, pembentukan akhlak itu 75%. Maka disinilah di guru SD ini diajarkan bagaimana konsep-konsep dalam mengajar, bagaimana kita mengajar sampai bermain, mengajar anak supaya anak nyaman, kemudian membentuk akhlaknya ya, bagaimana menciptakan karakter-karakter yang baik untuk seorang anak. Karena apa? Proses atau usia anak ini, usia SD ini adalah usia pembentukan karakter yang sangat persentasenya sangat tinggi. Kemudian guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya, menunjang berhasilnya proses belajar dan mengajar. Bagaimana tugas seorang guru menciptakan atau mengatmosferkan kondisinya ya, supaya anak itu nyaman, tidak tertekan, nyaman, santai dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun proses di dalam dia berinteraksi. Ini tugas guru. Bukan tugas guru hanya mengajar, membuatnya nyaman di dalam kelas, tetapi bagaimana guru juga memberi pengawasan, karena tadi tugas guru adalah sebagai orang tua kedua. Selama dia dalam lingkup sekolah, dia memiliki kewajiban sebagai orang tua. Tugas orang tua mungkin kita sudah tahu semua ya, bagaimana membuat anak itu nyaman baik di dalam kelas maupun berinteraksi dengan teman-teman atau warga sekolah. Kemudian guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid, masyarakat sekitar, dan membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yaitu tadi ini berhubungan dengan personal ya, bagaimana guru dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa ya, kemudian dengan masyarakat sekitar ya, yang ada keterkaitannya dengan siswa atau sekolah tadi, seperti itu. Jadi harus menjalin hubungan, berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara siswa atau perkembangan peserta didiknya yang harus diketahui oleh orang tua. Karena tidak cukup pendidikan itu hanya di sekolah, dan tidak cukup hanya pendidikan itu hanya di rumah. Jadi itu harus dikolaborasikan antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Nah, untuk menciptakan adanya koneksi, adanya hubungan yang baik untuk menjadikan pembentukan karakter siswa ini, adanya hubungan yang harmonis, komunikasi yang sangat sehat antara guru dengan orang tua siswa.
Kemudian guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yaitu tadi, guru harus terus belajar, dan belajar. Karena kita ketahui bahwa ilmu dan teknologi ini berkembang terus. Jadi kalau guru tidak mau meningkatkan mutu, tidak mau mengembangkan ilmu pengetahuan, itu akan tertinggal. Dan siswa, kalau gurunya tertinggal, otomatis siswanya juga akan tertinggal dari siswa-siswa yang lain atau daerah-daerah yang lain. Jadi di sini guru terus melakukan diklat-diklat, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu, ya. Kemudian guru memelihara hubungan profesi, semangat keluarga dan kesetiakawanan nasional. Itu tadi, ya, ini berhubungan personal juga, ya. Adanya profesi, semangat kekeluargaannya. Jadi kita tidak boleh individual, ya. Jadi kita harus bersama-sama, bersifat empati, ya. Bagaimana saling tolong menolong, saling bantu, berempati, baik dengan guru sama guru, dengan siswa, atau seperti itu. Kemudian guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, yaitu tadi adanya organisasi yang menaungi guru, yaitu PGRI. Nah, organisasi inilah yang akan memberi informasi tentang peningkatan mutu, bagaimana memberi pelatihan atau informasi-informasi yang lain untuk meningkatkan kualifikasi seorang guru. Kemudian guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi terkoneksi antara guru sebagai pelaksana pendidik, ya, dengan pemerintah yang membuat kebijakan. Jadi pemerintah yang membuat kebijakan, guru yang akan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah di bidang pendidikan melalui, ya, siswa atau melalui di lembaga sekolah. Nah, inilah kode etik yang harus dimiliki seorang guru. Jadi ini semua harus kamu pahami, terutama calon-calon guru, terkhusus nih calon guru SD, ya. Karena guru SD ini tingkah laku anak SD itu masih dalam kemampuannya itu masih rendah. Kemudian anak SD ini waktunya bermainnya harus banyak. Kemudian anak SD ini perlu perhatian yang khusus. Maka terkhusus untuk guru SD, kode etik sebagai seorang guru ini harus lebih ditekankan. Tugasnya akan lebih berat daripada guru-guru SMP atau SMA lainnya, ya. Karena guru SD ini lebih bermasalahnya ini lebih heterogen, masalahnya lebih kompleks, ya. Jadi sebagai seorang guru, kalau apabila kita mengetahui kewajiban, tugas, tanggung jawab kita sebagai guru, dedikasi kita seperti apa seorang guru, dan mempelajari kode etik sebagai guru, insya Allah kalian akan menjalankan profesi seorang guru yang profesional. Alasan pentingnya kode etik bagi guru adalah untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kode etik guru untuk melindungi pekerjaan kita. Jadi ini pekerjaan seorang guru ini pekerjaan yang mulia, yang bermartabat. Nah, ini harus terlindungi dengan cara seorang guru harus, ya, menerapkan kode etiknya sebagai seorang guru. Mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan kesengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Kemudian melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan, melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dan ketentuan-ketentuan berlaku. Jadi kode etik guru ini perlu sekali supaya guru-guru jangan melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan atau tindakan-tindakan yang tercela yang dapat menodai profesi kita sebagai seorang guru. Contohnya terjadi pemukulan, pelecehan, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini kode etik sebagai seorang guru. Ini kalau guru melakukan tindakan kekerasan, ya, ini adalah yang guru mencemarkan atau menodai profesi seorang guru. Karena dalam kode etik guru ini sudah diatur bahwa guru harus bersikap tidak ada sebuah kekerasan, harus ada berakhlak, ya. Kemudian harus berjiwa kemanusiaan. Jadi jangan sampai, ini titip pesan, ya, saya sebagai seorang pendidik juga, dan kalian yang akan berhubungan langsung dengan pendidik yang tingkah lakunya lebih heterogen, ya.
Nah, jangan sampai ada terjadinya kekerasan, baik kekerasan secara fisik, kekerasan secara baik itu secara verbal, baik itu secara fisik ya, atau kekerasan-kekerasan yang lebih kejam lagi seperti kekerasan seksual. Jangan sampai ini terjadi ya. Saya tekankan jangan sampai ini terjadi ya. Karena kita ketahui loh, pekerjaan guru ini yang bermartabat, yang mulia, yang terhormat ya. Jadi toh ada jalan penyelesaian semua. Kadang kita memang emosi, kesal, emosi ya. Dimana tingkah laku seseorang atau anak tadi kadang memang di luar kesabaran kita. Tapi kita harus pelajari loh. Kita harus pahami, kita harus resapi kode etik kita sebagai seorang guru. Kita hanya mendidik, mengajar. Tuh kalau anak ini tidak bisa dididik, kita serahkan lagi kepada orang tuanya. Jangan kamu melakukan suatu tindakan-tindakan yang merugikan. Tindakan-tindakan yang mencoreng nama profesi seorang guru. Tindakan-tindakan yang mencelah, yang tercelah ya. Jadi seperti memukul, mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan, mengeluarkan kata-kata kasar ya, kemudian melakukan kekerasan fisik, melakukan kekerasan seksual. Karena apa? Ini banyak terjadi sekali pada siswa SD, karena pada siswa SD itu dia masih memiliki tingkat kemampuan melawan itu rendah karena masih lemah ya. Kemudian anak-anak SD ini ilmu pengetahuan itu masih rendah sehingga bisa ditekan, bisa ini jangan sampai terjadi. Stop kekerasan guru terhadap murid, jangan sampai terjadi ya. Toh kalau kita nggak sabar ya sudah, ada jalan, kita panggil orang tuanya, kita kembalikan kepada orang tuanya ya. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan lembaga. Kemudian ada aturan ya di sekolah seperti apa, udah jalankan aja. Yang penting tugas kita sebagai guru menjalankan tugas, kewajiban, peran, dan memegang kode etik kita sebagai seorang guru. Kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru yaitu ini mengambil jalan pintas pembelajaran ya. Itu tadi, mengambil jalan pintas dalam proses pembelajaran ya. Itu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Kesalahan yang sering kita lakukan seorang guru, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Jadi jangan sampai nih siswa-siswa itu memberikan respon yang negatif ya terhadap dalam proses pembelajaran, atau kita tidak cerdas atau tidak sensitif dalam melihat tingkah laku ini ya. Jangan sampai gitu loh, misalnya terjadi pembulian ya, sebelum terjadi pembulian udah mulai ditekankan ya. Jangan sampai terjadi pemukulan, terjadi pembulian, baik itu antara peserta didik dengan peserta didik, antara pendidik dengan peserta didik ya. Mengabaikan perbedaan peserta didik ya, itu tadi ya. Kita sadari bahwa siswa yang kita didik ini memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kadang agama yang berbeda ya, memiliki budaya yang berbeda, memiliki tingkat ekonomi yang berbeda, memiliki jenis kelamin yang berbeda. Ini jangan abaikan perbedaan ini. Bagaimana kita menyatukan suatu perbedaan sehingga perbedaan ini berjalan dengan indah. Itu dinamakan harmonis. Ini tugas seorang guru, menciptakan lingkungan yang harmonis, menyatukan sebuah perbedaan, bukan mencari sebuah perbedaan dan membeda-bedakan perbedaan, tetapi bagaimana kita menyatukan sebuah perbedaan sehingga mengharmoniskan, bukan kita menyatukan tapi mengharmoniskan perbedaan ini sehingga perbedaan ini akan berjalan lebih indah ya. Oke. Kemudian merasa paling pandai. Ini merasa paling pandai, kita ketahui bahwa kita ini dalam proses sebagai guru juga harus terus belajar. Tadi sudah dikatakan bahwa terus mengembangkan ilmu pengetahuan, berarti kita tidak putus sampai di sini, berarti kita belum sepenuhnya pandai. Kita harus terus belajar dan belajar. Jadi jangan ngerasa diri kita paling pandai apabila ada siswa Anda bersikap dia memberi masukan atau terima gitu loh. Ini dijadikan pembelajaran, apabila salah kita luruskan. Kemudian tidak adil, berlakulah adil ya, jangan membeda-bedakan ya, bersifat profesionalisme ya. Ini berlakulah adil
ya. Jangan kita ikuti ada istilahnya itu sentimen pribadi. Orang tuanya kita nggak suka, dengan anaknya kita seperti ini, ya. Kita nggak suka tetangga kita, kemudian anak tetangga kita ada di sekolah yang tempat kita mengajar, sehingga kita memperlakukannya tidak adil. Ingat, ya, kita harus melaksanakan tugas kita, ya, profesional. Tugas kita ini bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada masyarakat, tapi ingat, kita juga berkewajiban sebagai kepribadian kemanusiaan sosial, itu berhubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Jadi itu harus sadarkan. Terakhir, kita harus menyadari bahwa tugas kita ini ada tanggung jawabnya kita dengan yang Maha Pencipta. Jadi ingat, kita harus berlaku adil. Demikianlah materi yang kita hari ini yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan diskusikan, ya, dan akan kita kembangkan. Selanjutnya nanti ini ada tugas peran guru atau seperti apa. Ini materi yang kedua ini nanti juga Ibu akan jelaskan mengenai prasyarat seorang guru. Kemudian ini sudah termasuk kepribadian guru, udah kita pelajarin semua. Nanti ada tambah-tambahannya pada saat kita tatap muka. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.